Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan jadwal ibadah, tanggal 14 Juni kita akan mengadakan sakramen perjamuan. Namun, di tengah masih adanya wabah, kita telah merekayasa peribadatan di rumah, khususnya untuk saat ini. Sakramen yang akan kita lakukan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah kita sepakati bersama melalui keputusan majelis dan telah diedarkan jadwal yang Bapak Ibu terima. Sebelum kita menerima sakramen, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri. Dan pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan untuk persiapan kita menerima sakramen perjamuan. Sebelum itu, mari bersama kita bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi alas di dalam kita mempersiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus atau sakramen perjamuan, saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-146, ayatnya yang ke-5. Kitab Mazmur 146, ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti masih ada yang ingat tentang kisah Yakub. Yakub adalah salah satu anak dari Bapak Iskak. Mereka kembar tetapi tidak identik, karena secara fisik keduanya berbeda, termasuk perilakunya juga berbeda. Kakaknya yang bernama Esau lebih cenderung keras, dan ia suka berburu. Sedangkan Iskak parasnya lembut, dan ia suka di dapur, membantu ibunya. Maka tidak heran keduanya berbeda, karena yang satu diasuh ibu, yang satu diasuh oleh bapak. Dan pada perjalanan kehidupan Yakub di tengah keluarganya, Yakub telah melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Ingat, ketika kakaknya Esau merasa lapar setelah berburu dari padang gurun, melihat Yakub memasak makanan, lalu tanpa panjang pikir, si Esau meminta apapun yang dipersyaratkan oleh Yakub agar dia tidak lapar lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Ia mohon agar kakaknya menyerahkan hak kesulungan. Yang kedua, ketika Iskak yang sudah mulai rabu karena usianya yang menua, ingin memberkati Esau sebagai anak sulung, Yakub beralih rupa seperti Esau, dan ia mendapatkan berkat kesulungan itu dari ayahnya. Dan apa yang terjadi? Esau marah besar, sehingga akhirnya Yakub melarikan diri. Dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan Allah, atau ia dijumpai Allah. Sehingga ketika ia merasa diberkati oleh Tuhan, dalam perjumpaan melalui gambaran tangga dari bumi ke surga, ia semakin merasa bahwa dirinya orang yang paling diberkati. Akibatnya, ketika ia lari kemudian menuju ke Haran bertemu dengan Laban,
dia melakukan juga tipu muslihatnya kepada Laban. Walaupun pada waktu itu karena keinginannya untuk memperistri anak-anak Laban, Yakub tertipu juga oleh Laban. Namun kemudian karena ia merasa bahwa ia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Laban selama sekian puluh tahun, tetapi tidak mendapat apa-apa, akal cerdiknya dan liciknya diwujudkan. Sehingga ia kemudian menjadi orang yang kaya. Dan setelah itu, setelah semuanya diperoleh, baik anak-anak Laban maupun harta mereka, akhirnya Yakub ingin mengajak serta istri-istrinya pulang menemui ayahnya. Tetapi di tengah perjalanan, ketika ia tahu bahwa ia akan berhadapan lagi dengan masa lalunya, di tepi sungai Yabok, ia bergumul. Lalu dengan cara pikirnya, ia menyeberangkan hartanya, menyeberangkan anak dan istrinya terlebih dahulu, supaya barangkali dia lebih safe, lebih selamat. Namun pada waktu malam hari itulah terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Bagaimana ia harus menghargai berkat yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya itu dengan benar. Maka semalam suntuk seperti diceritakan, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Ia menang dan diberkati untuk berkat yang kesekian oleh Allah sendiri melalui malaikat itu. Seperti yang dikatakan dalam cerita perjalanan Yakub itu, malaikat itu berkata, engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Pernyataan tersebut menjadi kepastian tentang kemenangan di dalam menghadapi Esau atau masa lalunya yang merisaukan, termasuk kepastian tentang kemenangan sepanjang hidupnya dari akal bulus, dari mengandalkan kemanusiaannya. Karena memang seperti arti namanya, Yakub itu memang berarti cerdik. Ia punya akal, 1000 akal barangkali untuk penyelamatan diri atau untuk kehidupannya pribadi. Tapi kali ini tidak. Allah memberkati Yakub supaya Yakub menurut kehendak Tuhan. Jalan hidupnya menjadi jalan berkat bagi keturunannya nanti, sehingga namanya tidak lagi Yakub tapi Israel. Agar Israel menjadi bangsa yang dipilih Allah, menerima berkat dari Tuhan. Dalam kondisi ketika ia berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan agar Tuhan meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan mengalami hal-hal yang buruk ketika berjumpa dengan Esau atau masa lalunya, namun menjadi bagian dari hidup yang lebih baik, maka Tuhan berkenan memberkatinya, dan dalam kelemahan itulah Tuhan memakai Yakub. Sekalipun dalam kondisi pangkal pahanya terpelecok, dia tidak lagi gagah, tapi jalannya terpincang-pincang. Tetapi justru di situ yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keturunannya dan bangsa Israel. Saudara, apa yang bisa kita ambil melalui ayat atau cerita Yakub ini, dan apa yang kita pahami melalui Mazmur 146 ayat yang kelima? Yakub ketika hidup di dalam perjanjian dan berkat Tuhan, ditulis sebagai bagian dari bapa-bapa leluhur Israel yang diberkati oleh Allah. Maka setiap kali
Ketika Allah mengenalkan dirinya kepada bangsa Israel, Ia akan mengatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena perjanjian itu kekal adanya kepada bapa-bapa leluhur Israel, termasuk Israel pada waktu itu. Dan kenapa pemazmur mencatat hal itu? Agar orang Israel mengingat dalam kelemahan, dalam kehidupan manusiawi Yakub, Allah menolongnya. Allah memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Sekalipun sekarang mengalami kelemahan, tetapi Allah tidak memperhitungkan hal itu. Tetapi Allah memberkatinya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau kita sebagai umat Tuhan sekarang ini menghayati sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan, kita ini seperti Yakub. Kadang-kadang mengandalkan diri kita, manusiawi kita. Walaupun kita sadar kelemahan-kelemahan kita. Tetapi baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak. Tuhan memakai kita, tidak memandang siapa kita. Asalkan dalam kelemahan-kelemahan kita yang seringkali ingin menjauh dari Tuhan, kita terus hidup, berusaha hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan kelemahan kita, tetapi Tuhan akan memberkati supaya kita yang lemah mampu menjadi berkat bagi siapapun, termasuk keturunan kita, termasuk hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus telah menolong kita dalam kelemahan kita. Ia menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan membawa kita kepada kemenangan hidup dalam pengharapan setiap waktu dan dalam kehidupan kekal. Sakramen perjamuan juga mengingatkan akan hal itu kepada kita, bahwa kita tidak hanya merasakan cinta kasih Tuhan melalui sakramen saat ini, tetapi juga sakramen meterai Tuhan di kehidupan kekal. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita, walaupun kita lemah, tetapi jikalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita, termasuk ketika dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, nanti kita menerima sakramen perjamuan. Kehilapan kita, kelemahan kita akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita melalui roti dan anggur yang kita terima. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri dan kita akan bersama berdoa. Melalui firman yang kita sudah dengarkan, kiranya sungguh-sungguh mendorong kita untuk mempersiapkan diri agar Tuhan sendirilah yang melayakkan kita dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan akhiri dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa perjanjian Allah kekal di hidup dan kehidupan kami. Engkau tidak pernah memandang kelemahan-kelemahan kami. Bahkan melalui karya keselamatan Yesus Kristus, kami telah menerima janji kekal itu. Dan mampukan kami agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami tahu, kami sadar, banyak perkara yang kami akan hadapi dan seringkali akan menjauhkan kami daripadamu. Tetapi baiklah, kiranya kami senantiasa dapat membangun kehidupan pribadi kami dengan Tuhan, agar nanti ketika sakramen perjamuan kami terima, menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.